Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa berkumpul ya di Zoom meeting ini. Pagi hari ini kita akan bahas tentang artificial intelligence di pertemuan ke-12 ya, konsep teknologi. Nah, sebelumnya sudah saya bagikan juga link videonya, mungkin sudah disimak ya. Ini saya sedikit review saja. Nanti kita diskusikan. Ya, baik, sini ya gambarnya juga seperti ini ya, mentransformasikan manusia, sifat-sifat manusia itu ya menjadi bisa ditiru oleh mesin. Nah, di sini AI atau yang kita kenal artificial intelligence ya, kalau bahasa Indonesia kan adalah kecerdasan buatan. Nah, dari kata-katanya juga kan kecerdasan gitu ya, kecerdasan buatan artinya kan dasarnya adalah sebuah dari kata cerdas itu sendiri. Nah, ada tokoh yang dianggap merupakan ya salah satu yang ya aktif di bidang AI, yaitu John McCarthy. Nah, John McCarthy ini dia tahun 1959 itu menyatakan bahwa keilmuan AI adalah untuk mengetahui atau memodelkan proses-proses berpikir manusia. Jadi sini kata kuncinya di sini ya, proses-proses gitu ya, memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain. Nah, mendesain mesin agar dapat meniru perilaku manusia. Ini mulai berkembang sekitar tahun 50-an ya, tahun 50-an. Nah, di sini terbukti pada saat ini kan masih revolusi industri kedua ya, di mana waktu itu revolusi industri kedua itu kan ban berjalan ya, conveyor belt. Adanya mesin-mesin di pabrik tapi ya sudah menggunakan listrik, cuman belum otomatis. Nah, ide AI ini yang membuat si mesin-mesin itu menjadi otomatis ya, lebih presisi. Nah, di sini yang membuat si AI itu memberi nilai lebih pada si mesin-mesin yang ada di dalam industri. Lalu AI itu sendiri memiliki dua dasar ya, dua dasar yang menjadi perhatian. Nah, itu juga sebetulnya dari kata cerdas itu sendiri dipecah gitu ya. Karena pengertian cerdas itu sendiri berarti memiliki pengetahuan ya. Nah, di sini memiliki pengetahuan ditambah pengalaman. Jadi kata-katanya adalah ada pengetahuan dan pengalaman ya. Ya, nah basis pengetahuan atau knowledge base ini yang mewakili dari sini nih, yang mewakili kata-kata pengetahuan itu sendiri. Sementara mesin inferensi atau inference engine itu yang disebut penalarannya. Jadi perwakilan dari penalaran itu dari inference engine. Karena pengertian inference engine itu kan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, dua dasar ini yang menjadi cikal bakal AI itu bisa berkembang. Jadi harus ada pengembangan knowledge base dan pengembangan inference engine, di mana pengembangan inference engine dan knowledge dan pengumpulan knowledge base ini banyak sekali algoritmanya atau cara-caranya begitu. Nah, sebetulnya jauh sebelum John McCarthy ini mengembangkan AI ya ada pencetusnya yaitu Alan Turing ya. Nah, si Alan Turing ini dia membuat komputer dan membuat idenya tentang stored program. Jadi program yang ditaruh di si mesin itu sendiri. Sehingga mesin bisa diprogram dan bisa melakukan pekerjaan yang umum. Ya, pekerjaannya tidak spesifik saat itu. Nah, sehingga bisa disebut juga cikal bakal AI itu dicetuskan oleh Alan Turing. Namun pada saat itu sangat sederhana sehingga memang kan masih tahun 45-an ya, berarti pas awal-awal revolusi industri kedua. Nah, lalu dikembangkan oleh John McCarthy dan teman-temannya sehingga pada tahun 70-an itu kan ada revolusi industri kedua di mana AI sudah bisa digunakan di dunia industri gitu. Nah, berbicara tentang tadi inference engine dan
apa namanya, knowledge base, dan nah itu menyebabkan banyak sekali cabang ilmu. Nah, cabang ilmunya bisa machine learning atau deep learning, ada data mining, knowledge discovery, speech recognition, ya, language recognition, image recognition. Nah, ini semua sebetulnya cabang-cabang dari AI itu sendiri, ya, artificial intelligence. Kemudian ada istilah hard computing dan soft computing. Nah, hard computing itu yang biasa kita biasanya kalau programmer yang awal-awal baru belajar itu ya hard computing yang diajarkan karena dia menyelesaikan sesuatu yang logis. Sementara kalau soft computing itu sesuatu yang hasilnya itu tidak akurat atau tidak ada kepastian, tapi bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, akurasi inilah yang masuk ke ranah AI. Ya, jadi kalau dari pengertiannya, soft computing itu adalah segolongan metode yang mampu mengolah data dan dengan baik walaupun di dalamnya terdapat ketidakpastian. Nah, ketidakpastian, ketidakaturan atau kebenarannya parsial, ya. Nah, ini pengertian dari soft computing. Nah, sehingga si AI itu masuknya ke soft computing karena memang eh, apa namanya, si pemrograman ini dibuat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks gitu, kompleks dan itu bisa tidak pasti jawabannya gitu. Nah, itu makanya digunakan AI. Nah, di sini ada tujuannya, ya. Soft computing itu ya di sini bisa dibaca, ya, bisa didengar. Tadi kan ada ini perbedaan antara soft computing dan hard computing. Kalau soft computing itu akan membentuk the high machine intelligence quotient. Nah, yaitu suatu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia, jadi sistem yang berpikir. Nah, kemudian kemampuan untuk menyelesaikan masalah non-linear yang tidak ada model matematisnya, serta dapat mengimplementasikan dengan biaya yang rendah. Jadi tujuan soft computing itu. Nah, sehingga banyak metodologi-metodologi yang dihasilkan dari soft computing itu atau yang ujungnya sebetulnya menjadi AI itu sendiri, ya, seperti fuzzy logic, ya, seperti jaringan saraf tiruan atau neural network, ya, terus probabilistic reasoning. Ini sebetulnya algoritma-algoritma, ya, algoritma yang digunakan di artificial intelligence itu sendiri. Nah, lalu penerapan AI di dalam berbagai bidang itu ruang lingkupnya sangat luas. Ada sistem pakar, ada natural language processing, ini yang sering kita gunakan, ya, di Google gitu. Kalau kita searching ini natural language processing ini yang sangat sering kita lihat, kita ngetik A B C aja sudah langsung ada suggestion. Nah, itu salah satunya dari natural language processing. Terus dari speech recognition, nah di sini dari apa, manusia berkomunikasi dengan komputer, artinya bisa didengar, komputer itu istilahnya dalam tanda kutip bisa mendengar gitu karena bisa menerjemahkan apa yang dibicarakan oleh si manusia. Nah, itu melalui apa namanya, melalui pattern dari si frekuensi suara, ya. Jadi ada semacam knowledge base-nya gitu. Terus ada computer vision, ada robotika, sistem sensor, bahkan yang terakhir ada game playing. Nah, game playing itu pasti sudah pasti pengembangan AI sangat digunakan di sana. Lalu ada reason, alasan kenapa AI itu penting. Ya, satu, karena ini suatu hal yang baru, terus akan memang suatu hal yang baru ini akan menciptakan sesuatu hal yang baru pula gitu, ya. Jadi men-trigger sesuatu yang baru. Di antaranya adalah lapangan pekerjaan. Jadi ada lapangan pekerjaan baru, ya, yang diciptakan ketika AI juga digunakan seperti itu. Terus ada juga yang meningkatkan perawatan kesehatan. Nah, kita bisa lihat di sini AI akan menjadi sebuah mesin pekerja yang menghilangkan pekerja berketerampilan rendah, low skilled jobs, ya, gitu, karena digantikan oleh mesin, dan secara efektif menciptakan peluang kerja berketerampilan tinggi, high skill job yang menjangkau semua sektor ekonomi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan akan meningkatkan perdagangan ke level internasional sehingga akan meningkatkan beban kerja dan membutuhkan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi, sehingga ya kitanya juga harus update gitu. Intinya sih kita juga harus bisa menyesuaikan. Tapi bukan berarti kita bakal kehilangan pekerjaan, tapi pasti ada kesempatan baru gitu, ya, kesempatan baru ketika si AI itu ada.
Lalu di dunia kedokteran tentu banyak dibantu oleh AI juga ya, misalnya perawatan virtual yang dari jarak jauh, membantu proses untuk pembuatan obat juga sehingga lebih presisi ya untuk takaran-takaran obatnya. Kalau misalnya kan manusia dengan tingkat kejenuhan atau dia bisa bisa saja tidak akurat ya, tapi kalau menggunakan mesin yang menggunakan AI dia akurasi dalam pembuatan obat itu bisa dijaga. Di bidang pertanian, ya kita lihat di sini banyak robot-robot yang digunakan di bidang pertanian yang membantu petani untuk mengembangkan eh, lahan pertaniannya ya atau mengelola lahan pertaniannya. Ini contoh-contohnya ada mesin-mesin penanam bibit, ada mesin perawatannya, ada juga mesin yang harvesting ya, mesin yang untuk memanen gitu. Nah, hari ini bisa mempercepat proses produksi dari si pertanian itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, lalu ada selanjutnya seperti menghilangkan tugas-tugas yang membosankan secara rutin, ya jelas. Ya, sehingga seperti yang tadi jelaskan juga mengenai pemasangan yang membutuhkan presisi yang tinggi, ya bisa digantikan oleh mesin, tapi ada yang mengendalikannya lah. Inilah lapangan kerja baru yang ketika orang bisa mengendalikan si mesin itu sendiri. Gitu. Lalu ada juga AI dapat meningkatkan keamanan berkendara. Nah, karena tujuan awalnya dari sana tuh. Ide awalnya kan ketika karena mesin itu lebih presisi, lebih tidak memiliki kejenuhan, sehingga bisa diterapkan juga di lalu lintas. Apalagi kan kalau manusia ada tingkat kejenuhannya ya ketika sudah lelah gitu membawa kendaraan dan itu bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, dengan adanya AI dibantu tanpa AI itu kan tidak tidak mengenal lelah ya, hanya mungkin membutuhkan power listrik. Nah, dia bisa menjaga apa namanya pengendara itu bisa lebih aman ya dengan sensor-sensor yang terhubung dengan komputer. Kemudian penerapan AI pada website itu, nah sangat banyak sekali itu yang paling terlihat ya, yang paling terlihat signifikannya perubahan website yang mungkin kemarin sudah dijelaskan tentang web 1, web 2 sampai web 3 bahkan web 4. Web 4 itu sudah ada melibatkan AI dan mesin-mesin IoT ya, mesin-mesin IoT untuk mempermudah pekerjaan manusia. Lalu ada website ini macam-macam ya, bisa membuat website lebih mudah gitu ya, bisa lebih cepat, sistem pencarian pakai natural language processing, terus interaksi juga di sosmed ya, itu juga terlihat signifikan dibandingkan yang dulu, sangat signifikan, bisa langsung video call, video conference yang kita lakukan juga sebenarnya ini adalah salah satu dari perkembangan dari pemanfaatan internet ya dan AI ya. Sebetulnya ada AI-nya juga ya kalau misalnya kita di sini seperti itu. Lalu ada apa lagi ya? Ada marketing, ini Wix sudah, lalu penerapan teknologi ya sama saja seperti yang tadi dijelaskan. Ya, oke. Paling itu saja yang bisa kita bahas, yang saya bahas untuk materinya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya mengenai artificial intelligence. Ya, saya persilahkan untuk raise hand atau langsung open mic ya. Silakan. Mau nanya, Boleh, silakan. terus kalau itu apakah ada tantangan atau kejadian tersulit dalam membangun sistem AI gitu Pak? Ada gak Pak? Ya, oke. Kendala ya, kendala tersulit dalam membangun AI itu sebetulnya terletak pada knowledge base-nya. Jadi pengumpulan knowledge base itu. Nah, pengumpulan knowledge base itu yang menjadi mendasari si AI itu memiliki pengetahuan. Jadi database-nya harus banyak, harus kompleks, dan tentunya setelah knowledge base-nya terkumpul, nah hal yang sulit selanjutnya adalah membangun si itunya, inference engine-nya yang memetakan knowledge base tersebut sehingga bisa membuat mesin itu bisa berpikir gitu ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalnya, contoh di
permainan catur ya, game catur gitu, itu kan pakai AI. AI-nya dia melihat dari segala kemungkinan gerak ya, gerak bidak catur itu. Nah, segala kemungkinan bidak catur itu misalnya kalau, misalnya ada apa, ada satu bidak catur yang bergerak, antisipasinya harus seperti apa. Nah, itu kan dijabarkan dalam sebuah knowledge base. Nah, kemudian ketika sudah dijabarkan, nah itu kan banyak ya, kemungkinannya kan sangat banyak kalau misalnya ini bergerak nanti harus seperti apa, if then else-nya banyak lah. Nah, setelah itu dikumpulkan, baru dieksekusinya itu berdasarkan searching juga gitu, kalau ini nanti hasilnya seperti apa. Nah, inference engine-nya yang mulai bekerja di situ. Nah, itu ya tantangan yang tersulitnya di situ. Ketika sudah jadi pun gitu ya, ketika sudah jadi pun, nah proses penerapannya di dunia industri pun biasanya di situ juga mengalami tantangan ya. Ya, tantangan yang paling umum itu adalah ketika adanya penolakan dari sistem yang baru yang menggunakan AI karena memang dikhawatirkan oleh sebagian pihak akan menghilangkan pekerjaan mereka gitu ya. Padahal itu adalah akan menciptakan suatu peluang baru ya untuk mereka bisa berkembang lebih baik sebetulnya. Nah, mungkin itu ya kendala-kendala ke dalam pengembangan AI itu sendiri. Namun kita lihat sekarang karena sudah ya kita lihat ya AI itu sudah berkembang dari tahun 50-an kalau tadi dilihat. Sudah lebih dari hampir hampir 100 tahun ya, hampir 100 tahun, oh enggak sih belum belum 100 tahun, hampir 25 tahun lebih ya. Nah, untuk si pengembangan, AI itu sendiri, jadi sudah sangat, signifikan ya. Sekarang tahun 2021, awal-awalnya sekitar tahun 50-an, berarti sekitar 70-an lah, 70-an tahun, 70 tahunan. Jadi itu, suatu masa yang lumayan signifikan cepat ya untuk pengembangan suatu keilmuan gitu. Tapi kalau memang fokus keilmuan itu berkembang, maka ya berkembangnya sangat pesat seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang bertanya lagi, silakan. Kalau cara mengatasinya gimana tuh, Pak? Ya, cara mengatasinya tetap dengan melakukan riset yang berkesinambungan ya. Tidak yang namanya riset itu kan pasti trial and error gitu. Trial and error sesuatunya pasti dicoba. Nah, itu yang terjadi sih, itu yang dilakukan. Contohnya kalau untuk yang knowledge base, ya knowledge base itu ya tentu akan memperbanyak database sebanyak mungkin. Sementara kalau yang inference engine-nya, ya dia akan membuat algoritma-algoritma yang efektif gitu. Sehingga kan muncul tuh algoritma-algoritma seperti tadi yang saya jelaskan. Ada fuzzy logic, ada neural network ya. Nah, itu merupakan ya hasil-hasil riset untuk mendapatkan knowledge inference engine bagi pengelolaan si knowledge base itu sendiri. Nah, sementara kalau untuk penerapannya di dunia industri ya itu harus sosialisasi gitu ya, sosialisasi harus ada edukasi juga ya, edukasi juga supaya penerapannya bisa diterima dengan baik. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Ini sebetulnya banyak ya bahasan AI itu sebetulnya. Silakan ditanyakan. Kalau saya boleh bertanya, Pak. Boleh, silakan ini. Tapi ini pendapat sendiri ya, Pak. Kalau Hmm. misalkan nanti kan kata Bapak kalau misalkan suatu saat AI itu di bidang kendaraan ya, Pak, misalkan udah berjalan di bidang kendaraan. Semisalnya kan mobil tanpa supir kan, Pak. Iya, betul. Nah, kalau misalkan itu ada pihak yang salah apa ya? Menyalahgunakan gitu seperti hacker kayak gitulah, itu bagaimana, Pak? Timbul Iya. terjadi kecelakaan kayak gitu gimana, Pak, cara mengatasinya? Ya bisa, itu bisa terjadi, tapi saya rasa itu juga dipikirkan ya, Mm-mm. dipikirkan oleh si pengembangnya gitu, nggak sembarangan mereka menggunakan AI itu sendiri gitu. Ya pasti juga ada firewall atau semacam enkripsi data yang bisa membuat
data itu aman gitu. Hmm, Ya, hmm. karena kan memang isunya memang sudah difilmkan juga kan ya. Ada juga banyak film-film yang menggunakan wah kayak gini nanti seperti apa ya, itu bisa saja terjadi. Tapi itu juga bisa diantisipasi ketika orang sudah beride kayak gitu, ya dia akan bagaimana cara mengantisipasinya seperti itu. Otomatis akan muncul algoritma-algoritma atau serangkaian enkripsi yang makin canggih ya. Ya contoh yang paling gampang itu kayak enkripsi blockchain yang digunakan di cryptocurrency. Itu kan udah sangat sulit sekali untuk dibobolnya ya. Kemungkinan untuk dihack itu sangat kecil gitu kemungkinannya karena tingkat enkripsinya sangat tinggi gitu. Nah, itu salah satu contoh ya yang bisa digunakan di dunia AI dalam sisi security ya seperti itu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Masih lama nih waktu kita, silakan kita diskusi. Ya, Dengan yang perkembangannya rasis. kemampuan AI yang semakin tinggi ya Pak, apakah memungkinkan terjadinya self awareness apa sih Pak dibaca pada Self sistemnya Pak? awareness. Ya, Makanya dicerna dulu ya. Self awareness itu ya jelas yang namanya self awareness itu kan sebetulnya eh, apa ya kalau diartikan secara bahasa itu adalah kewaspadaan gitu ya, kewaspadaan kita terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan gitu. Self awareness itu seperti itu. Ya jelas ketika AI itu sebetulnya mau ada AI atau tidak ada AI, self awareness itu wajib gitu ya bagi semua orang karena dia bisa responsif terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Nah, dengan adanya AI, apalagi ya misalnya kalau yang digambarkan oleh di film-film itu udah banyak robot berkeliaran kayak gitu-gitu ya, ya jelas self awareness kita pasti lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang belum ada begitu. Cuman itu zamannya kapan gitu kan. Sekarang mungkin masih jauh bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun kemudian ketika itu terjadi. Seperti itu. baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, ada lagi silakan. Yang mau bertanya silakan. Iya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada ya mungkin saya akan tanya nih satu-satu yang di sini biar eh, rame Pak, ya. mau nanya lagi. Nah, kalau gitu baru ada yang nanya. Ayo. Terus bagaimana perkembangan AI di negara Indonesia, Pak? Terus kalau AI yang merupakan hak cipta anak bangsa itu, apakah AI di Indonesia sudah mencukupi? Ya, sebetulnya kalau kita lihat perkembangan IT ya, perkembangan IT di Indonesia itu tidak kalah dengan IT yang ada di luar negeri ya. Karena kalau bisa dibilang ya orang Indonesia juga banyak yang eh, memiliki kemampuan tinggi di bidang IT gitu. Cuman mungkin tidak terlalu banyak terekspos ya gitu atau bahkan juga banyak yang mereka berkarya di luar negeri gitu dibanding di dalam negeri. Ya karena memang ekosistem kita masih belum sepertinya ya masyarakat kita juga belum bisa tidak sepenuhnya bisa menerima hal tersebut gitu. Nah, sehingga yang menghambat si pengembangan AI itu sendiri mungkin di bidang infrastruktur ya. Kalau di Indonesia berbeda mungkin ketika kita berbicara di negara Jepang. Nah, negara Jepang yang semuanya sudah self awareness-nya sudah tinggi ya, kesadaran orang-orangnya juga sudah baik gitu. Sehingga ada hal baru itu tingkat kedisiplinan bisa terjaga gitu. Kalau di kita mungkin masih cukup lama ya untuk bisa beradaptasi seperti itu karena tingkat kesadarannya juga masih masih kurang tidak merata melihat ya luasnya luasnya negara kita ya luasnya negara kita banyak penduduk-penduduk di pelosok yang mungkin jangankan berbicara AI gitu ya berbicara tentang listrik pun mungkin mereka belum tahu apa kalau untuk orang-orang pedalaman gitu. Nah, sehingga kalau kita berbicara pengembangan AI di Indonesia yang hanya terjadi di kota besar saja gitu. Kalau kalau kita berbicara skop Indonesia mungkin masih
masih dibilang tidak terlalu cepat. Tapi kalau berbicara skupnya hanya kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya, Medan, atau kota-kota besar lain yang memiliki akses ke luar negeri ya, itu cukup cepat, cukup signifikan ya. Banyak peneliti-peneliti di bidang artificial intelligence. Nah, contohnya ada di ya kalau di Bandung itu di ITB dan ITS itu di Surabaya. Itu ada komunitas untuk AI-nya, bahkan itu terdiri dari dosen dan peneliti yang memang meneliti tentang AI itu sendiri dan penerapan-penerapannya di dunia industri bahkan di dunia pendidikan. Nah, itu yang terjadi ya di kita. Cuman kalau kita berbicara skupnya Indonesia mungkin masih jauh, tapi kalau skupnya hanya beberapa kota sebesar saja itu juga tidak kalah sih dengan orang di luar negeri. Bahkan kita kolaborasi dengan orang-orang di luar negeri untuk melakukan seminar-seminar tentang AI. Nah, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nita, Pak. Boleh, silakan. Ya, Siapa dulu? silakan Nita. Ya. Boleh, silakan Nita dulu. Kan selain belajar otodidak ya Pak AI-nya, ada nggak sih kayak kursus les atau forum gitu Pak di sekitaran Purwakarta? Oh ya, oke. Kalau itu sih menurut saya kan lebih ke programming ya, lebih ke programming. Dan kalau di Purwakarta kalau saya pikir sih belum ada ya. Kalau komunitas mungkin ada gitu, ada komunitas programming itu ada, cuman tidak secara spesifik membuka kursus gitu. Dan memang biasanya forum-forum diskusi itu terjadi di internet gitu, tidak terjadi di secara langsung itu, kecuali mungkin di beberapa kampus ya. Kalau di Purwakarta sendiri saya rasa saya belum menemukan komunitas yang ada membahas khusus tentang AI gitu. Tapi kalau untuk programming sih ada gitu ya. Nah, memang AI itu dasarnya dari programming kan, dari programming dulu gitu, dari penguasaan if then else sebetulnya ya AI itu if then else, sehingga bisa berkembang gitu, bisa berkembang seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, saya kasih contoh sederhana ya, awal mulanya AI. Kenapa kok disebut AI awalnya dari programming ya? Jelas karena dari if, asal dasarnya dari if then else. Gitu. Oke. Nah, oke, di sini misalnya saya memiliki sebuah, share screen dulu, sebentar ya. Nah, tadi kan saya berbicara tentang knowledge base dan inference engine ya. Nah, dalam programming itu ada yang kita kenal, mungkin sudah belajar kan di algoritma tentang if ya. Kita belajar tentang if di algoritma. Katakanlah kita membuat sebuah program komputer yang bisa menerjemahkan bahwa atau bisa mendeteksi yang kita input itu apa gitu. Misalnya yang dari sederhana saja, yang sederhana menentukan bilangan itu positif atau negatif misalnya. Jadi kalau kita input sesuatu bilangan, komputernya ngerti, oh ini yang kita masukkan adalah negatif, positif. Dari hal yang sederhana, katakanlah sebuah variabel itu adalah X. Nah, X itu yang kita input. Misalnya ketika kita input ya, X itu sama dengan 15, dalam pikiran kita kan ini sudah pasti 15 itu adalah positif. Tapi bagaimana kita mengajarkan gitu kan, mengajarkan si komputer itu sendiri untuk mengerti bahwa yang kita input itu adalah angka positif gitu ya, bilangan positif. Otomatis harus ada proses diajarkan. Nah, diajarkannya itu menggunakan if gitu ya. If gitu sama dengan X misalnya dia lebih dari ya X itu si variabel X itu lebih dari 0. Nah, ini yang X lebih dari 0 ini adalah inference engine-nya. Ya, inference engine-nya yang dihubungkan dengan knowledge base. Ya, ini inference engine-nya. Nah, nanti dia akan terjadi percabangan jika true atau false gitu. Jika dia true, katakanlah di sini adalah true-nya ya. Ya, kalau dia true berarti sudah terjawab bahwa ini adalah positif gitu ya. Positif. Sementara ada
pilihan lain apabila dia tidak terpenuhi gitu ya. Katakanlah X-nya kita ganti gitu. X-nya kita ganti menjadi X ya sama dengan min 3. Nah, ini secara sekilas otak kita sudah menangkap bahwa ini adalah negatif. Tapi ketika dimasukkan ke dalam mesin komputer, dia akan nanya kan apakah X lebih dari 0. Ternyata tidak memenuhi kan. Tidak memenuhi dan akan menghasilkan sesuatu yang false gitu ya. Nah, dari si pernyataan ini. Nah, kita tentukan kalau dia false bisa saja kita tulis dengan kata negatif gitu ya. Oke. Sehingga dengan dua kasus ini, nah ini kasus pertama, kasus kedua ini yang disebut sebagai knowledge base gitu, knowledge base-nya. Sementara yang ini adalah si inference engine-nya. Lalu ketika ini kan masih baru dua kasus. Sekarang kalau ditambah kasus kalau X-nya sama dengan 0 bagaimana? Nah, ketika dimasukkan ke sini tidak memenuhi ya kan? Walaupun nanti hasilnya adalah negatif gitu. Karena hasilnya pasti false, dia tidak lebih dari 0. Nah, komputer itu kan bersifat ketika ini tidak dipenuhi berarti dia akan memilih sesuatu yang satunya lagi. Hasilnya pasti negatif dan tentunya kan salah. 0 itu kan negatif. Nah, sehingga pengembangan lagi kan, pengembangan lagi. Wah, ini ternyata algoritmanya salah begitu. Dilakukan pengembangan, berarti di sini harus ada penambahan misalnya. Ketika dia false, dia harus bisa mendeteksi suatu kejadian lagi. Nah, misalnya kita tambahkan lagi apakah if kurang dari apakah X ya gitu. Kurang dari 0 gitu ya. X kurang dari 0. Jika dia kurang dari 0 berarti kita pastikan ini adalah negatif gitu kan ya. Negatif gitu. Tapi ketika pilihan negatif itu tidak terlaksana ya berarti yang terakhir adalah jawabannya adalah 0. Nah, ini contoh sederhana ketika kita buat AI sebetulnya ya. Kita buat AI di mana kita membangun knowledge base ini ya, ini knowledge base-nya dan kita membangun inference engine-nya. Ada dua logika di sini. Jadilah program kita program AI sederhana yang menentukan bahwa kita bisa bikin program si komputer itu bisa membaca bahwa apa inputan kita. Nah, ini yang sederhana. Dari sini berangkat ke sesuatu yang lebih kompleks. Misalnya, bagaimana caranya si komputer itu bisa mengenali yang kita tulis. Misalnya, yang kita tulis itu 15, misalnya X itu sama dengan 15, ini diterjemahkan menjadi begini. Nah, menjadi 15. Nah, otomatis kan sangat banyak if yang akan terjadi kan ya. Nah, sangat banyak sekali if yang akan terjadi. Ya, ini jadi 15, ini jadi min 3 nih. Wah, itu banyak sekali algoritmanya. Nah, sehingga pengembangannya tidak sesederhana yang ini, maka bakal banyak if-if-nya lagi. Nah, disitulah cara orang mengembangkan si artificial intelligence. Kita bisa mulai dengan mendefinisikan misalnya dengan X itu jika X adalah 1 maka kita masukkan ke knowledge base ini adalah 1 begitu kan ya. Nah, terus nanti 2, 3 dan seterusnya lalu menggunakan algoritma yang menggabungkan kalau misalnya puluhan, ratusan, jutaan seperti apa. Dan program seperti itu sudah ada ya, maksudnya itu juga bisa dibuat di level mahasiswa karena itu awal-awal pembelajaran kita dari sisi programming. Tapi ini belum masuk ke dunia AI yang sebenarnya, masih dasar programming sebetulnya, di mana kita melatih logika berpikir kita untuk menciptakan sesuatu sehingga komputer itu bisa lebih terlihat bisa berpikir seperti manusia. Oke, nah itu ya awal-awalnya dari AI itu. Dasar-dasar sederhananya dari sana sebetulnya ya. Gitu. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kalau nggak salah Pascal tuh mau bertanya, silakan Pascal. Iya Pak, izin Boleh. bertanya Pak. Ya. Sebelum itu saya kayak menjelaskan dikit Pak, soalnya saya kan sering nonton kayak AI yang robot itu loh. Ya. Kayak contohnya kayak Boston Dynamics, terus kayak robot Sophia, terus robot apa? Ya betul. Kayak mobil Tesla.
Iya, yang sopirnya itu dia mobilnya itu tanpa sopir. iya betul. Yang Tesla itu Nah, udah tanpa sopir. saya kan nonton seperti itu udah ada penjelasannya bahwa mereka tuh cuma bisa menjalankan suatu tindakan yang hanya diinputkan oleh si penggunanya gitu loh. Iya betul. Nah, dari situ dibilang bahwa semua AI yang ada saat ini tuh termasuk dalam artificial narrow intelligence. Iya. Apakah benar seperti begitu ya, Pak? Iya, karena memang masih bisa terkendali gitu ya. Memang betul kita fasenya masih visual network ya. Nah, seperti itu sih. Jadi yang dilihat dulu gitu ya, yang dilihat dulu belum sampai ke yang lebih dalam lagi, tapi sudah ada sih ke arah sana ya untuk pengembangan lebih lanjutnya. Kayak yang robot Sophia aja sebetulnya kan dia sudah bisa berpikir ya, sudah bisa berpikir, merespon lah, sudah bisa merespon. Ya, tapi tetap karena kan yang namanya ya film-film science fiction itu ada sebetulnya untuk sebagai apa namanya peringatan lah ya, sebagai peringatan kalau AI nanti berkembang bisa seperti apa gitu, dan pastinya ketika itu berkembang ya orang harus hati-hati untuk terhadap pengembangan si AI itu sehingga masih bisa dalam kendali ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya, atau Anda Siap. ingin tambahkan lagi, silakan. Nggak ada. Oke, baik, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Biar rame nih kelasnya nih. Yuk, silakan. Pak Oke. nanya lagi. Boleh, silakan. Kalau perbedaan artificial intelligence, machine learning, sama deep learning itu apa, Pak? Ya, oke. Ya, ini coba saya gambarkan lagi ya. Ya. Nah, ya, yang namanya artificial intelligence itu adalah cabang ilmu. Di sini adalah AI ya. Nah, si AI itu kan tadi ya batasannya komponennya berupa sebuah knowledge ya. Knowledge base ya. Knowledge base, sebuah knowledge base yang diolah oleh tulisannya jadi kayak enak gini. Nah, si knowledge base sama inference engine ya, inference engine. Inference engine. Nah, di mana si inference engine ini adalah yang mengelola si knowledge base. Awalnya dari sini sebetulnya. Nah, si knowledge base dan inference engine ini banyak cara untuk mengembangkannya, itu banyak sekali caranya gitu aja. Nah, kalau knowledge base itu bagaimana cara mengumpulkan datanya, lalu kalau inference engine itu bagaimana cara dia mengolahnya. Nah, salah satunya itu yang terjadi dari si AI itu sendiri, itu akan menciptakan sebuah cabang-cabang yang lebih spesifik ya, cabang-cabang yang lebih spesifik. Ya, contohnya yang tadi machine learning ya, terus ada ada fuzzy logic gitu ya, ada deep learning, ada big data. Big data itu dalam pengelolaan database si knowledge base-nya tersendiri. Sementara inference engine itu cara berpikirnya. Nah, machine learning itu salah satunya di sini dia masuknya ke si inference engine itu gitu ya. Begitu juga deep learning atau fuzzy logic itu adanya di sini pengembangan inference engine. Nah, sementara tapi itu
merupakan satu kesatuan dengan knowledge base juga tidak bisa dipisahkan. Makanya di sini saya gambarkan AI itu terdiri dari knowledge base dan inference engine. Cuman pengembangannya ya itu bisa macam-macam. Bisa ada deep learning ya. Bisa ada deep learning. Terus ada yang tadi machine learning ya. Nah, itu juga hasil dari cabang-cabang AI. Jadi kalau ditanyakan apa bedanya ya sebetulnya beda ininya, beda memproses si inference engine-nya, beda cara memproses inference engine-nya. Bagaimana cara proses cara kerja machine learning? Nah, oke, sekarang kita lebih spesifik ke machine learning-nya ya. Bila kita ketahui ini kita lebih langsung ke machine learning-nya. Yang namanya di program komputer itu selalu akan ada 3 komponen ya. Ada 3 komponen nih. Di sini komponen yang tengah ini adalah sebuah proses ya. Sebuah proses. Dalam sebuah programming itu pasti terdiri dari 3 komponen. Ada input, ada proses, ada output ya. Nah, begitu. Di sini ada input di sini, lalu di sininya terakhirnya ada berupa output ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada input. Lalu di sini ada output. Ada output. Nah, seperti itu ya. Ada input, proses, output. Nah, ini masih dalam satu ranah programming. Ketika kita membuat sebuah machine learning, nah input, proses, outputnya ini berbeda seperti yang biasa. Karena yang programming yang biasa ini pasti menghasilkan sebuah data ya. Lalu di sini pasti ada programnya ya. Ada programnya. Lalu outputnya jadi bukan menghasilkan sebuah data lagi. Nah, ini sebuah konsep yang konvensional dalam pemrograman gitu. Ketika masuk ke deep learning berubah ya, berubah. Jadi inputan dari sebuah program di machine learning, nah ini kan jadi programnya machine learning itu ada di sini. Nah, inputannya itu berupa hasil input atau output dari sebuah kejadian. Nah, jadi di sini kalau secara sederhana inputannya di sini berupa hasil input dan output. Input dan output di sini. Hasil input jadi berupa data input dan data output itu merupakan inputan dari si machine learning-nya. Nah, saya bisa nulis seperti ini ya. Data inputan dan data output gitu. Itu menjadi inputan. Lalu diproses ya, diproses oleh si machine learning itu ya. Oleh si machine learning itu diproses menjadi programnya. Nah, dia akan menghasilkan sebuah program. Nah, ini ya. Nah, begitu. Nah, kebayangkan? Jadi dari hasil ini, hasil ini gitu ya. Sebuah input dan output. Dari sini ada prosesnya. Nah, ini adalah machine learning program ya. Program Nah, si program machine learning. Program machine learning ini dia akan menghasilkan sebuah program lagi. Nah, yang programnya akan digunakan di si alat itu begitu. Nah, ini yang secara garis besar sih kenapa kok disebut machine learning, karena dia belajar gitu. Dia belajar dari apa? Dari kejadian input dan kejadian output yang sudah terjadi. Jadi membangun knowledge base. Nah, pembelajaran ini akan menciptakan sebuah program ya, sebuah program yang ini gitu, program-program yang ini. Nah,
Jadi terlihatnya kan seperti kompleks ya, tapi memang seperti ini cara kerjanya. Jadi bagaimana sih membuat sebuah program yang menghasilkan sebuah program juga dari hasil input dan output sebuah data. Nah, itu penjelasan secara singkat tentang machine learning seperti itu. Adapun algoritmanya ya itu lebih kompleks lagi kalau kita berbicara tentang si algoritmanya seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Oke, silahkan. Kita masih ada waktu. Kebayang nggak ini yang tadi saya jelaskan tentang machine learning, tentang apa namanya korelasinya dengan AI ya, seperti itu. Ya, silakan Randy. Ya Pak, tadi kan disebut Indonesia itu cukup tertinggal dibanding negara lain ya Pak, mengenai penggunaan AI itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan itu perkembangannya untuk di Indonesia ini sudah sejauh mana ya Pak pemanfaatan AI? Ya itu balik lagi ke selokasi ya, balik lagi kepada lokasi sih sebetulnya. Yang tertinggal itu di daerah apa dulu gitu. Kalau di daerah pedalaman jelas sangat tertinggal, tapi kalau di daerah perkotaan ya seperti di Jakarta, Bandung ya, Surabaya atau Medan atau kota-kota besar lainnya. Nah, yang di mana di situ ada perguruan tinggi lah, ada perguruan tinggi yang melakukan riset tentang AI. Itu juga tidak kalah perkembangan AI-nya dalam ininya gitu ya, dalam penerapannya. Nah, terbukti juga kan ketika Tesla akan membangun pabriknya kan, akan membangun pabriknya di Indonesia gitu. Nah, itu yang membuktikan bahwa ada potensi Indonesia untuk pengembangan ke sana, dan ternyata pemasaran produk Tesla itu sendiri ya sudah ada di Indonesia. Artinya pemanfaatannya sudah sampai sana gitu, sudah sampai ke mobil otomatis itu sudah ada gitu di kita gitu. Tapi mungkin hanya di beberapa di kota-kota besar saja gitu ya. Mungkin kalau di pedalaman sih masih jauh ya, tertinggal. Nah, kita bisa lihat dari situ aja ya. Oh, berarti sebetulnya tidak tertinggal sekali kalau misalnya kita ngomong di apa namanya di perkotaan ya. Begitu juga kayak di dunia kedokteran itu juga sama ya. Di Jakarta juga sudah bisa melakukan beberapa rumah sakit juga sudah bisa melakukan koneksi ke luar negeri untuk melakukan kolaborasi dalam penanganan sebuah tindakan medis. Itu juga sudah sangat membantu. Nah, jadi memang terlihat dari skopnya dulu gitu seperti apa. Tapi kalau kita lihat ya sama saja sebetulnya pengembangannya. Cuman memang ekosistemnya saja. Ekosistemnya mungkin belum terbangun secara luas gitu. Jadi hanya beberapa kelompok saja ya. Gitu, ke kelompok di kota-kota besar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Silahkan. Pertanyaan lain Pak, Boleh. tadi kan disinggung AI juga merupakan sebuah algoritma yang kompleks ya Pak. Ya. Nah, itu berarti biasanya AI itu dibangun oleh satu orang ataukah bisa juga oleh kumpulan beberapa orang? Maksudnya kan kalau algoritma itu kan langkah-langkah penyelesaian masalah ya Pak. Iya, betul. Nah, pola pikir orang-orang kan bisa aja berbeda. Apakah di situ nggak menyebabkan sistem error itu dalam pembuatan algoritmanya? Iya, oke. Nah, itulah diperlukannya suatu bahasa yang universal ya. Nah, di algoritma kan ada simbol-simbol ya, seperti flowchart. Nah, itu kan sebetulnya bahasa universal untuk menggabungkan beberapa ide dan pemahaman. Sehingga pembuatan algoritma itu bisa dilakukan secara bersama-sama gitu. Nah, itu ya yang menggabungkan pola pikir orang bisa sama itu ya dari situ gitu, dari proses dia
menggambarkannya seperti apa gitu. Walaupun pola pikir orang tuh beda-beda, betul, pola pikir orang tuh beda-beda gitu ya. Pola pikir orang berbeda-beda. Nah, dia disatukan dengan simbol-simbol yang bisa dimengerti oleh sekelompok sehingga pengembangan AI itu bisa lebih baik. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kenapa waktu belajar algoritma pasti belajar tentang ini ya, tentang flowchart ya, tentang pseudocode. Ya, itu sebetulnya salah satu cara menyamakan persepsi gitu, menyamakan persepsi sehingga dari bagaimana caranya dari pola pikir yang bermacam-macam bisa memikirkan sesuatu yang sama begitu. Ya, itu ya arahnya ke sana. Jadi pasti ya makanya AI bisa berkembang dengan pesat karena adanya kolaborasi. Nah, dengan adanya suatu ya kerjasama, intinya sih ada kerjasama seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Baik, oke. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Pak, Raka mau nanya lagi. Boleh, silahkan. Kan tadi dijelasin AI itu buat di bidang kesehatan juga bisa ya Pak. Terus apakah di bidang kesehatan penerapannya semudah menerapkan AI di bidang lain Pak? Terus apakah tidak melanggar hukum dan undang-undang tentang kedokteran? Oh ya, jelas itu pasti diatur ya, diatur tidak sembarangan gitu, tidak sembarangan digunakan sehingga melanggar hukum. Yang jelas ada payung hukumnya untuk penggunaan alat-alat, karena kan alat-alat itu kan biasanya ada izin ya, ada izin penggunaan. Ya di situ ya sejauh itulah penggunaannya seperti bisa digunakan atau tidak gitu. Karena kalau sudah berbicara tentang di dunia kedokteran, ya itu kan berhubungan dengan nyawa orang ya, dengan nyawa manusia. Ya jelas di situ izinnya pasti ketat, nggak sembarangan gitu ya, nggak sembarangan bisa menggunakan itu secara umum gitu. Bahkan mungkin operator-operatornya pun harus memiliki sertifikat untuk bisa melakukan mengoperasikan alat-alat tersebut sampai selevel itu gitu. Jadi tidak mudah lah gitu ya untuk secara bebas gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin itu ya Raka ya. Jadi ya memang yang namanya hukum itu kan digunakan untuk mengatur ya, mengatur supaya tidak penggunaannya bisa lebih inilah apa namanya lebih ya tidak merugikan orang lain, intinya sih gitu ya. Hukum itu ada untuk itu, untuk ngatur itu gitu. Nah, sehingga perlunya adanya aturan-aturan sih, aturan-aturan yang bisa membuat si penggunaan AI ini bisa aman gitu atau tidak merugikan orang lain. Ya, jelas ya kalau di dunia kedokteran atau farmasi aja ya proses pembuatan obat-obatan itu kan membutuhkan presisi yang sangat tinggi gitu. Kalau tanpa bantuan AI untuk tingkat presisinya itu akan sulit. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan lagi Pak? Boleh, silakan. Tadi kan disinggung AI itu akan menciptakan lapangan kerja baru ya Pak. Nah, ini kasusnya untuk Indonesia sendiri. Soalnya kan menurut pandangan saya gitu rata-rata SDM-nya itu masih merupakan pekerja yang mana mempunyai rata-rata keterampilan yang cukup rendah gitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Apakah itu nggak bertolak belakang ya Pak? Soalnya kan tadi dikatakan AI itu akan menjadi sebuah mesin pekerja yang menghilangkan pekerjaan berketerampilan rendah gitu. Iya, betul. Ya memang ya kalau kita berbicara tentang itu betul ya akan menghilangkan pekerjaan yang bersifat rendah ya seperti tadi kayak robot-robot yang mengatur sesuatu yang secara presisi. Nah tapi kebayang nggak sih pertumbuhannya gitu ya, pertumbuhan sebuah perusahaan ya ketika dia menerapkan tersebut otomatis kan maju nih perusahaannya.
Nah, ketika dia maju, dia pasti akan membuat cabang gitu ya, akan membuat cabang-cabang di beberapa tempat. Nah, ketika pembuatan cabang itu kan pasti membutuhkan SDM yang baru gitu. Nah, di situ yang disebut salah satunya peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Walaupun mungkin lapangan kerjanya bukan lagi ke hal-hal yang lebih ya tadi ya berskill skill rendah tuh artinya ya mungkin seperti level inilah level apa yang memasang mesin yang memasang pintu di mobil gitu kan ya langsung di misalnya di bagian produksi lah misalnya seperti itu yang pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya bisa menimbulkan kejenuhan nah itu kan digantikan tapi digantikannya dengan apa ya digantikannya dengan orang-orang yang mengoperasikan alat tersebut. Nah otomatis satu hal itu sudah menciptakan suatu lapangan kerja baru di mana dibutuhkan orang-orang untuk mengoperasikan alat-alat tersebut. Nah, lalu yang kedua juga ketika terjadinya pembukaan cabang baru, ya tidak semuanya kan orang-orang yang operator tersebut berada di sebuah pabrik pasti kan ada bagian-bagian lain ya, bagian ekspedisinya, bagian packagingnya itu kan masih ada. Nah itu jangan juga bisa menciptakan lapangan kerja baru ketika si perusahaan tersebut berkembang. Nah ada perusahaan berkembang, otomatis orang-orang pun bakal membuat sebuah perusahaan-perusahaan kecil yang mendukung si proses produksi tersebut. Ya akhirnya menciptakan lapangan usaha baru gitu ya. Nah, itu banyak yang terjadi. Contoh sangat sederhana yang sudah terjadi misalnya adanya ojek online lah ya. Ojek online itu kan sebetulnya penerapan dari AI. Kok bisa dari AI? Ini dari mana? AI-nya itu dari ini menentukan rute terdekat gitu. Rute terdekat dari rute terdekat itu kita bisa mengkalkulasi berapa harga yang akan dikeluarkan estimasinya. Pada awalnya kan terjadi penolakan besar-besaran kan ya. Nah, apalagi mungkin di beberapa tempat masih terjadi ya penolakan misalnya seperti ojek pangkalan dengan ojek online itu masih terjadi bentrok gitu di beberapa tempat. Tapi seiring perkembangan zaman, lihat apalagi di masa pandemi sekarang, ternyata banyak menimbulkan usaha-usaha baru. Orang banyak melakukan usaha ekspedisi ya, melakukan usaha-usaha dan usaha tersebut harus diantarkan secara online dan hal tersebut membuktikan gitu tidak semua memang ada tereliminasi beberapa pekerjaan tereliminasi sebenarnya kalau yang tadi itu kayak ojek online itu dia mengeliminasi ojek pangkalan yang biasa tapi dia menciptakan lapangan-lapangan pekerja baru gitu. Banyak orang-orang industri rumah tangga yang ada gitu, yang malah timbul yang tadinya nggak jualan jadi jualan karena bisa jualan secara online gitu kan ya, dan bisa diantarkan juga secara online gitu. Nah itu contoh ya, contoh yang bisa kita lihat bahwa oh ternyata dengan adanya AI itu memang bisa mengeliminasi pekerjaan yang ada, tapi menghasilkan sebuah peluang yang lebih besar dan impact-nya pun terlihat kan sangat sangat besar sekali gitu banyak sekali ya istilahnya kita sendiri gitu yang sekarang yang sedang sambil kuliah begini pun kita bisa membuka usaha baru misalnya berjualan sesuatu dan dijual secara online lalu diantarkan secara online juga. Nah itu juga merupakan salah satu terobosan yang efek lah bukan terobosan ya efek yang penggunaan AI yang sudah bisa terlihat hasilnya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya, bisa kebayang nggak pola pikirnya? Oh ya, gitu, seperti itu. Ya Pak, cukup kebayang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti bisa juga disimpulkan salah satu tantangannya adalah tingkat pendidikan masyarakatnya itu sendiri ya Pak? Betul. Soalnya Ya. kan, ya. Betul, betul sekali. Dan saya pikir masyarakat itu bisa kok menyesuaikan ya. Ya dulu ketika awal-awal ojek online ada, orang ya susah itu untuk mengaplikasikan. Bahkan terjadi penolakan. Tapi sekarang saya rasa hampir semua orang sudah mampu ya untuk melakukan itu. Gitu. Artinya ada proses gitu, ada proses di mana kita mempelajari sesuatu dan proses tersebut biasanya tidak harus formal.
Ya, biasa dengan atau autodidak orang sudah bisa langsung menguasai gitu. Ya, mungkin perlu waktu ya, waktu penyesuaian untuk penerimaan si AI itu sendiri seperti itu ya. Baik, mungkin itu penjelasannya. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silahkan. Pertanyaan lain, Pak. Boleh, silakan. Tadi kan disinggung penerapan AI pada website itu salah satunya membuat pencarian lebih cepat ya, Pak. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah mungkin untuk mengecek suatu algoritma dari AI yang dimiliki oleh Google, Pak? Oh, Soalnya kan itu bersangkutan dengan search engine optimization-nya juga kan ya, Pak? betul, search engine. Nah, kenapa kita ngomong ke Google? Karena ya Google didirikan tahun berapa gitu ya. Dan sekarang sudah berapa tahun Google? Nah, itu kan pertanyaannya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa banyak data yang mereka miliki gitu kan ya. Nah, dari data yang sudah Google kumpulkan dari sekian tahun, mereka bisa mengembangkan algoritma gitu. Algoritma dengan data, algoritmanya apapun, dengan algoritma pendekatan deep learning, machine learning, natural language processing dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka punya data gitu. Datanya sudah puluhan tahun gitu ya, sudah puluhan tahun, bahkan sudah miliaran data yang bisa mereka peroleh. Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dengan salah satu contoh gitu ya, misalnya misalnya saya masuki. Oke. Nah, ini misalnya saya ada, kita lihat aja contoh. Nah, oke, nah ini saya masuk ke Google. Ketika awal-awal Google ada ya, nah itu nggak ada ketika kita mau search, ini kok tiba-tiba ada istilah ini. Ini berarti lagi trending nih, ya kan, lagi trending. Nah, ini hal-hal yang jadi riset sebetulnya, riset dari si Google itu sendiri sehingga dia menciptakan algoritma baru. Lalu bisa nggak kita melihat algoritma Google? Ya tentunya itu rahasia perusahaan ya, rahasia perusahaan. Cuman cara untuk melakukan hal itu dipelajari secara umum. Seperti misalnya kita ketik A aja, itu sudah langsung banyak suggestion gitu. Nah, ini dari mana sih sumbernya gitu? Ya ini sumbernya dari database Google. Dari sekian tahun orang mencari, dari beberapa periode orang mencari. Jadi kalau kita ngetik huruf gitu ya, satu huruf atau satu angka itu sudah banyak sekali suggestion-nya dan ini bisa mempercepat proses pencariannya dari situ begitu. Berbeda sekali ketika Google 10 tahun yang lalu, itu nggak seperti itu. Kita harus memasukkan kata dulu baru ada suggestion. Kalau sekarang sudah sangat banyak sekali datanya, sehingga bisa meningkatkan proses pencarian itu sendiri. Begitu. Nah, kalau algoritmanya antara deep learning, machine learning, terus natural language processing, dan bahkan kita bisa nge-searching gambar kan ya, picture kan, misalnya kita bisa searching mencari gambar di sini, ya kan ya, more tools, dia bisa melakukan pencarian gambar. Nah ini kan kita bisa melakukan pencarian gambar di sini, gitu. Berarti di sini ada algoritma lagi, bagaimana mendeteksi si gambar itu sendiri. Tentunya pakai AI lagi, seperti itu. Nah, jadi sangat jauh ya ininya, perkembangannya itu sangat-sangat signifikan lah gitu dalam katakanlah 15-20 tahun terakhir ini sangat-sangat signifikan pengembangan dari si AI itu sendiri. Ya, seperti itu. Maaf Pak, pertanyaan terakhir, walaupun waktunya udah habis juga sih Pak sebenarnya. Nggak apa-apa ya Pak? Untuk AI sendiri, apakah mungkin sebuah AI untuk menciptakan sebuah algoritma baru untuk penyelesaian masalah baru gitu? Bisa, itu yang dinamakan deep learning dan machine learning yang tadi saya jelaskan.
yang dia inputannya berupa input dan output dan menghasilkan sebuah program baru. Nah, itulah machine learning. Bisa sekali ya, bahkan sudah ada. Ya. Ya baik Pak, paham Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke, waktunya sudah habis juga. Kita screenshot dulu ya yang hadir hari ini. Oke, silahkan. Mungkin ada yang maybe mau open cam-nya. Baik, siap ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Oke, yang halaman 2-nya. Halaman 2-nya siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah terrecord semua ya. Baik. Oke. Ya, waktu kita juga sudah habis. Nanti sampai kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita di konsep teknologi minggu depan. Bahasan kita akan membahas lebih lanjut tentang cloud ya, cloud computing untuk minggu depan. Nah, oke, terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Oke, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.